Pani. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan praobservasi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa sebentar insya Allah setelah jam istirahat kita langsung melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, jadi untuk tujuan dari supervisi akademik ini membantu Ibu Pani dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru mata pelajaran. Oke, baik Ibu, dari kegiatan ini kita akan mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu dalam persiapan RPP dan sebagainya. Apakah ada yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya, saya berharap saya bisa mengembangkan kompetensi saya khususnya di mata pelajaran saya. Oke, luar biasa. Oke, baik. Jadi sebentar Ibu akan membawakan materi apa? Tentang pemahaman melalui lokasi melalui peta. Oke, baik. Untuk tujuan pembelajarannya Ibu? Tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik mampu mendeskripsikan asal-usul keluarga, kemudian peserta didik mampu menjelaskan interaksi antar wilayah, peserta didik mampu menguraikan proses sosialisasi dan lingkungan keluarga dan masyarakat, dan peserta didik mampu menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. Oke, luar biasa. Kalau untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai seperti apa? Yang pertama itu saya mengaktifkan peserta didik, kemudian keaktifan kelompok, dan yang terakhir itu ke pengelolaan kelas. Oke, luar biasa. Untuk strategi yang sudah Ibu persiapkan seperti apa Ibu? Strateginya saya menyiapkan PowerPoint, video, serta presentasi kelompok. Oke, baik. Ya, tadi sudah Ibu paparkan mengenai materinya, tujuannya, kemudian area yang hendak dicapai, kemudian strateginya tadi juga sudah Ibu uraikan, luar biasa sekali. Jadi apakah ada hambatan pada saat Ibu menyusun RPP? Ada sedikit Ibu. Oke. Hambatannya itu saya baru memahami tentang pembuatan RPP yang berdiferensiasi. Oke. Berdiferensiasi dan terintegrasi oleh pembelajaran sosial emosional. Iya. Seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Jadi harapan saya semoga kegiatan supervisi akademik sebentar bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan Ibu ya. Oke, tetap semangat. Kita berjumpa setelah jam istirahat. Oke, sudah siap? Iya. Oke Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu mau cek kehadiran dulu. Untuk kelas takponima, siapa yang tidak masuk hari ini? Iya, kenapa? Siapa lagi? Yang kedua ya? Angel Maharani pindah ya? Ya baik. Sekarang Ibu mau tanya, apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Siapa yang sakit-sakit di sini? Yang kemarin pingsan kelas ini? Kelas berapa? Oke, tadi malam belajar tidak? Belajar apa? Iya Kak. Tidak ada tugas? Tidak ada tugas? Sebelum Ibu masuk di materi ini, Ibu mau tanya dulu. Materi tentang
merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Ya, lingkungan pertama yang terdekat dengan kita. Baik, kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang pemahaman lokasi melalui peta. Ini materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Untuk itu, Ibu mau dengar kalian atau mau lihat kalian ice briefingnya kita seperti biasa. Masih ingat ini? Masih. Ayo, boleh berdiri? Boleh. Kita coba dulu ya. Oh, langsung saja, oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Oke, berarti kita sudah siap menerima materi ya pada hari ini. Oke, pemahaman lokasi melalui peta. Kita masuk di tujuan dan indikator pencapaian pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan asal-usul keluarga, menjelaskan interaksi antar wilayah, menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga masyarakat, menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. Ini adalah tujuan dan indikator pencapaian yang harus kita capai pada materi hari ini. Silakan kalian nanti catat bagian yang terpentingnya ketika Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita masuk di pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang data dan diperkecil menggunakan skala. Ini adalah pengertian peta. Pernah lihat peta semua? Ya, kemarin di kelas sebelah Ibu bawa juga peta yang ada juga peta yang berbentuk bola dunia. Namanya apa? Globe. Ya, ini contoh peta yang ada di Indonesia, di kawasan Nusantara kita. Jadi ingat ya, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Nih, sejarah peta. Peta pertama dibuat oleh bangsa Babilonia sekitar 2300 sebelum Masehi, yang digambarkan pada tanda liat yang berbentuk seperti papan tulis kecil. Jadi pada tahun 2300 sebelum Masehi, ini adalah peta yang digambarkan. Seperti ini bentuknya. Sebelum peta tadi. Sebelum ini. Lihat pertanyaan? Nah, ini masuk di pada abad ini. 2300 masih seperti ini gambar petanya yang masih dibentuk melalui tanah liat. Nah, orang yang ahli membuat peta disebut kartografer. Orang yang ahli membuat peta disebut kartografer. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang peta disebut kartografi. Dari ya? Diingat ya, orang yang ahli membuat peta
pembuatan peta. Nah, ini penjelasan tentang satu judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contohnya, judul sebuah peta adalah peta menggunakan lahan Indonesia. Maka isi peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan di Indonesia. Jadi Ibu kasih contoh ketika kita membuat peta, misalnya seperti Ibu kasih tugas kalian membuat peta Sulawesi. Berarti itu seperti ada contoh di belakang, itu peta Sulawesi. Berarti kita tulis judulnya peta Sulawesi. Yang isinya di dalam peta itu adalah Sulawesi. Tahu peta Sulawesi berbentuk apa? Berbentuk apa? Huruf K. Nah, kemudian ada yang namanya skala peta. Apa itu skala peta? Di lapangan. Contohnya skala sebuah peta 1 banding itu tidak ada 1 juta, 1 banding 1 juta itu cuma tidak ada satunya detik. Atau 1 kilometer di lapangan. Nah, kemudian orientasi peta. Peta memiliki orientasi arah utara berbentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Ini contohnya. Itu orientasi peta. Biasanya ada di peta itu berupa bawah peta ada gambar arah mata angin. Kemudian simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, ini turun simbol peta, simbol titiknya. Itu, misalnya simbol peta terdiri dari simbol titik seperti ini. Ibu kota negara, dia kotak tapi ada warna merahnya. Kemudian ibu kota provinsi dia bulat ada merahnya dan sebagainya. Silakan kalian lihat. Kemudian simbol garis, silakan kalian lihat. Kalau arahnya seperti ini, itu menunjukkan sungai. Yang ini jalan raya. Kemudian kita masuk di garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Itu ada. Ini ada contoh-contohnya di papan. Kalian lihat gambarnya mana garis koordinat yang ada garis bujur. Boleh berdiri, boleh. Kita sedikit dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, dia sedikit kita ini, silakan kalian siapa cepat tebak warna. Jadi silakan kalian lihat warna yang muncul nanti di papan. Kalau lihat nanti warna apa yang muncul ya? Coba ibu kasih lihat kalian. Silakan kalian coba warna lihat. Langsung jawab ya. Yang kalian lihat bukan tulisan. Belum. Yang kalian lihat ya bukan yang tulisan. Yang kalian lihat warna apa? Merah. Oh, ini siap-siap. Merah itu warnanya? Ya. Hitam. Konsentrasi ulang. Kuncinya ya. Ya salah. Oke. Fokus. Ini sama terus semua kelasnya. Ya konsentrasi ya.
belajar. Kita lagi tidak mengantuk. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi yang tadi. Insert. Masih komponen peta tadi ya. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi yang lebih luas. Itu adalah insert peta. Sebelah kanannya ibu ada dicontohkan seperti itu di kotak. Kemudian legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada peta. Seperti sana. Dia nanti di kotak, biasanya legenda itu di peta tapi dia di bagian pojok sebelah kanan, sebelah kanannya ibu. Kemudian sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Biasanya kalau kita membuat peta, misalnya ibu membuat peta, berarti ibu taruh namanya ibu atau enggak perusahaan atau PT yang membuat. Biasanya disertai dengan tahun pembuatan. Paham? Oke, ini referensinya. Tahukah kamu Anaximander dan Eratosthenes merupakan ilmuwan Yunani yang berjasa dalam membuat peta dunia pertama berdasarkan pengamatan dan pengukuran bumi secara sederhana. Nah, sekarang ada pertanyaan, Ibu kasih kalian. Sebelum Ibu kasih pertanyaan, ada yang mau bertanya dulu tentang materi tadi sebelum kita masuk pertanyaan untuk tugas. Apa itu? Apa yang mau ditanya? Judul peta di bagian mana? Judul peta dalam pembuatan peta, judul peta ditaruh di mana? Di atas, nah. Misalnya ini, kayak ini, nah pas ini. Ini peta Indonesia. Nah, kalau mau ditaruh judul, kalian taruh di sini. Misalnya peta Indonesia, tapi ini ditulis kawasan Nusantara. Jadi ditaruh bagian atas sesuai dengan judul yang peta yang akan kalian buat nanti. Paham? Ada lagi? Oke, kita langsung masuk di pertanyaan. Tolong langsung dikerjakan. Kerjasama ya, jangan sendiri-sendiri. Jadi bagaimana suatu peta dapat dikatakan baik? Silakan kalian jawab. Bagaimana peta bisa dikatakan baik? Bagaimana suatu peta dapat dikatakan baik? Ayo, kerjasama, jangan sendiri-sendiri. Kasih temanmu masukan. Bagaimana caranya berdiskusi? Kasih temannya masukan. Nanti boleh bacakan jawabannya di depan. Bagaimana suatu peta itu bisa dikatakan baik? Jika ini, jika apa? Ayo di Firman, bantu temanmu. Siapa yang menulis nanti? Ada peta. Boleh juga, tapi kamu yang bahas ya. Gimana peta bisa dikatakan baik?
Berapa tadi? Pikirlah, kan temannya berpikir. Siapa yang sudah? Duduk naik bodoh. Bantu dulu dia. Masa dia sendiri? Bantu dia, kasih dia jawaban. Tapi yang bukan jalan tadi, sering bukan tadi. Aku dulu sini yang main kelas ini. Nanti tidak pernah lagi bilang lagi terus dia malah sudah satu lagi siap presentasi di depan ya sudah. Baik, apa tadi Bu Jika? Semua dokumen. Yang lain kita tunggu yang lain dulu baru kita berapa sudah Stefani sudah. Baru kelompok 3 yang selesai. Sudah? Oke, kita ambil contoh 2 saja ya. 2 kelompok yang maju. Kelompok 3, silakan maju ke depan presentasikan hasil belajar kalian, hasil diskusi kalian.
2 orang boleh. Kiki, kemani maju ke depan. Silakan dulu ya. Yang lain silakan simak dan dengarkan. Siapa tahu ada yang soalnya ditulis. Oke, baca soalnya. Kau Putri yang jawab ya. Bagaimana suatu peta dapat dikatakan baik? Dengarkan hasil presentasi kelompok 3 kalian. Jika ada yang salah atau kurang, boleh kalian tambahkan. Silakan Putri. Kita memenuhi komponen kotak, bentuk kotak, skala kotak, simbol kotak, warna kotak, legenda, orientasi, dan sumber pembuatan. Oke, ada yang mau menyanggah? Ini? Oke, silakan duduk, tidak ada? Oke, duduk. Siapa lagi? Kelompok 4. Maju. Dengarkan hasil kerja kelompok 4. Bagaimana suatu peta dapat dikatakan baik? Memenuhi semua komponen peta, skala peta, simbol peta, warna peta, legenda, orientasi, sumber dan pembuatan. Oke, ada lagi? Oke, kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Oke, dengarkan hasil diskusi kelompok 1. Bagaimana suatu peta dapat dikatakan baik? Oke, kelompok 2 ada? Oke, dengar. Oke, sudah kelompok 2 sudah tadi diwakilkan oleh beberapa kelompok kalian. Jadi, bagaimana suatu peta dapat dikatakan baik jika memenuhi semua komponen peta. Yang pertama tadi ada apa? Judul peta. Kemudian alat peta. Yang ketiga peta. Keempat Warna peta. kelima Legenda. keenam Orientasi. ketujuh Sumber dan pembuatan. ya. Diingat semua ya. Peta. Diingat semua. Jangan cuma dibacakan di sini. Nanti sebentar di rumah sudah dilupa. Oke. Ibu punya satu games untuk kita pada siang hari ini. Jadi silakan kalian lihat di papan. Kemudian siapa yang tahu boleh angkat tangan dan jawab. Oke? Coba lihat games penutup kita untuk materi hari ini. Games terakhir. Saya punya 120 bola. 2-nya hilang, tinggal berapa bola itu? Tapi jawabannya bukan 118. Siapa yang bisa? 100. Siapa lagi? Masih ikut kampung? 10. Siapa lagi? Siapa lagi? 10. Siapa lagi? 10. Oke. Saya punya 120 bola. 2-nya hilang. Tinggal berapa bola itu? 10. Banyak ya. 2-nya hilang. Tinggal 1 dan 10. Jadi 10. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Kerjasamanya kita untuk hari ini cukup baik. Kita sambung materi untuk minggu depan. Silakan dipelajari kembali. Minggu depan Ibu akan tanya lagi. Seperti biasa Ibu akan tanya materi yang kemarinnya lagi, oke? Jadi silakan belajar di rumah, pelajari materi yang
tadi nanti ada sesi tanya jawab untuk jangan lupa ya minggu depan kita UTS. Nanti jadwalnya ditempel, silakan kalian lihat. Dari IPS setiap hari apa? Kamis. Bukan setiap hari apa nanti jadwalnya untuk PTSD kita? Oke? Jawabannya boleh kalian bawa pulang, silakan. Buku-bukunya dan boleh kembalikan. Itu akhiri pertemuan kita hari ini. Habis ini mata pelajaran apa? Biasa juga ada lebih bicaranya. Oke, silakan buku-bukunya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Zulida, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sigi. Kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada pengajar praktik Bapak Muhammad Nasihin. Apa kabar Pak? Baik, Ya. alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada rekan guru saya, Ibu Parni. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah melakukan kegiatan praobservasi, setelah itu kegiatan observasi. Jadi untuk hari ini, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Parni Winingsi. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, baik Ibu. Sebelum kita ke pertanyaan pasca observasi, terlebih dahulu kita refleksi berkaitan dengan pelaksanaan observasi kemarin. Bagaimana perasaan Ibu ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran? Masih sedikit gugup Ibu, apalagi pembelajaran disusun dengan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik. Berarti masih ada sedikit rasa gugup karena memang kan untuk RPP kemarin itu sudah diupayakan untuk terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik Ibu. Jadi tujuan dari pasca observasi ini sebagai refleksi terkait perbaikan dari kualitas praktik pembelajaran yang sudah berlangsung. Kemudian selain itu juga untuk menganalisis data hasil pembelajaran, kemudian juga untuk merencanakan tindak lanjut Ibu berikutnya. Oke, baik Ibu, kita ke pertanyaan pasca observasi. Ya, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran pada saat observasi kemarin? Menurut pendapat saya, pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan kemampuan siswa untuk pemahamannya melalui peta. Oke, baik. Kemudian, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Ya, proses pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Oke, luar biasa. Dapatkah Ibu ceritakan hal-hal yang sudah dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin? Ya, yang saya rasakan itu siswa mampu beraktif dalam kelas ini, mampu bertanya dan penguasaan kelas juga mereka dapat. Oke, baik. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran, misalnya dari skala 0 sampai 10? Mungkin 8 ya, Bu. 8 ya. Oke, baik. Apa yang menjadi kesulitan murid pada saat pembelajaran kemarin? Kesulitan murid. Ya, Kurang fokus dalam kelas. berarti kurang fokus dalam kelas ya, meskipun sudah sebelum pembelajaran kita melakukan icebreaking kemarin ya. Oke, baik. Dari kegiatan pembelajaran kemarin, menurut Ibu apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan? Yang sudah baik itu Ibu, ketika saya masuk pembelajaran saya menggunakan icebreaking yang sudah hampir ke diferensiasi. Kemudian siswa aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang perlu saya tingkatkan lagi itu ketika melakukan presentasi, siswa saya akan memberikan kebebasan untuk siswa untuk memilih gaya belajar mereka, misalnya auditory, visual, dan kinestetik. Oke, baik, luar biasa ya.
Berarti yang perlu ditingkatkan itu adalah pada saat siswa melakukan presentasi, Ibu memberikan kebebasan mereka untuk memilih gaya dan minat belajar mereka, Ibu ya, seperti auditori, visual, dan kinestetik. Oke, luar biasa Ibu. Pertanyaan selanjutnya, adakah cara lain sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan murid pada saat pembelajaran? Sebelum mulai pembelajaran, saya akan memberikan speaking untuk membangun fokus mereka, kemudian melakukan pemetaan berdasarkan gaya minat belajar siswa. Oke, baik. Kita ke pertanyaan terakhir. Apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya sebagai tindak lanjut Ibu dari observasi kemarin? Untuk pertemuan berikutnya, saya akan meminta siswa peserta didik untuk lebih aktif lagi mengikuti pembelajaran dan akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Oke, luar biasa. Oke, Ibu, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, luar biasa untuk percakapan kita di sesi pasca observasi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak pengajar praktik juga, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama Ya, mohon maaf mungkin ada kekeliruan, ada salah kata dari kami berdua. Saya ucapkan terima kasih. ya, sama-sama ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal